Kembali di Kompas Petang bersama saya Cindy Sistiarani. Saudara, KPK menyatakan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, ditangkap karena terkait dengan dugaan suap dan lelang jabatan. Hingga sore ini, pemeriksaan terhadap Rahmat Effendi masih berlangsung di gedung KPK. Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK Rabu kemarin menangkap 12 orang termasuk Wali Kota Bekasi dan pihak swasta. Pengumuman status hukum terhadap Rahmat Effendi akan dijelaskan KPK hari ini. Pemeriksaan oleh tim KPK. Di antaranya adalah Wali Kota Bekasi, kemudian beberapa ASN di lingkungan pemerintahan Kota Bekasi dan juga beberapa orang pihak swasta. Informasi yang kami peroleh, kegiatan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK ini terkait dengan adanya dugaan korupsi, pemberian dan penerimaan sejumlah hadiah atau janji terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Bekasi. Setelah menangkap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, KPK hari ini menyegel ruangan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. Kantor ini sehari-harinya ditempati Kepala Dinas Perumahan Jumhana Lutfi. Ruangan ini berada di lantai 3 gedung utama pemerintahan Kota Bekasi, yakni di Plaza Pemkot Bekasi. Kegiatan layanan dan aktivitas kantor di lingkungan pemerintah Kota Bekasi hari ini tetap berjalan seperti biasa. Saudara, ada sejumlah kebijakan Pemkot Bekasi yang menjadi sorotan. Di antaranya adalah kebijakan soal kartu sehat. Kartu sehat ini bisa digunakan di lebih dari 40 rumah sakit, puluhan klinik, dan ratusan bidan mandiri. Pengamat kebijakan publik menilai keuangan daerah semakin menipis dengan adanya kebijakan kartu sehat ini. Dan diduga juga ada kepentingan politik di belakangnya. Yang terkini adalah soal anggaran karangan bunga yang mencapai 1,1 miliar rupiah. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyebut karangan bunga itu diberikan untuk warga agar mereka bahagia karena Pemkot Bekasi sering menerima undangan mulai dari pernikahan hingga ucapan duka cita. Kemudian di bulan September 2021 ada juga anggaran kendaraan operasional Sekretariat DPRD senilai 1 miliar rupiah. Sebelumnya juga sempat ramai kalau anggaran mobil dinas itu untuk pimpinan DPRD. Soal mobil dinas ini disorot karena dianggarkan saat pandemi COVID-19 tengah berlangsung. Lalu bagaimana selama ini kebijakan Rahmat Effendi di Kota Bekasi? Apa saja yang disorot oleh publik? Kami akan bahas dengan dosen kebijakan publik Unisma 45 Bekasi, Muhammad Fadil yang sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Mas Fadil. Sore Mbak Cindy. Mas Fadil, kebijakan Pemkot Bekasi ini banyak sekali ya disorot oleh publik. Tadi ada kartu sehat, anggaran karangan bunga 1,1 miliar, kemudian juga mobil operasional atau mobil dinas yang anggarannya juga 1 miliar rupiah. Anda melihat selama ini memang sangat kontroversi kebijakan pemerintah Kota Bekasi di bawah kepemimpinan Rahmat Effendi. Ya, memang menarik ya. Satu sisi kontroversi, tapi juga satu sisi bermanfaat juga buat masyarakat Kota Bekasi. Jadi memang sebelum pada periode pemilihan sebelumnya, memang terkait dengan kartu sehat itu juga memang sudah di launching ya. Dan akhirnya memang muncul berbagai macam opini terkait dengan kepentingan politik seperti itu. Tapi memang juga satu sisi akhirnya banyak masyarakat Kota Bekasi yang menikmati layanan rumah sakit yang ya menurut saya semacam kayak kartu pas yang cukup ekspres ya. Dan akhirnya mempengaruhi kondisi keuangan Kota Bekasi juga. Dan ini memang menjadi problem tersendiri terkait dengan pembiayaan rutin yang ada di Kota Bekasi, termasuk juga pembangunan atau kebijakan-kebijakan lainnya yang seharusnya memang sudah bisa dikejar targetnya. Seperti itu Mbak Cindy. Banyak kebijakan dari Pemkot Bekasi yang disorot, tapi ketika OTT KPK menyatakan bahwa dugaan kasus yang menjerat Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi adalah soal penerimaan hadiah terkait pengadaan barang dan jasa, juga lelang jabatan nih Mas Fadil. Jadi kalau Anda melihat, apakah dua hal tersebut juga menjadi masalah atau ada hal lainnya dalam OTT KPK? Kalau dari pendapat saya pribadi, memang sebenarnya hal-hal seperti ini bisa kita temui ya di pemerintahan daerah lainnya ya. Dan saya termasuk yang menganggap bahwa boleh jadi ini termasuk anggap aja uji petik dari
KPK terkait dengan kasus-kasus yang serupa gitu. Dan untuk tahun ini di awal tahun kebetulan Bapak Wali Kota kita Rahmat Effendi yang mendapatkan ya sebut aja kasus seperti ini, dugaan kasus seperti ini. Kita pun akan menunggu juga keterangan resmi dari KPK Betul. bagaimanapun. Saya tertarik dengan pernyataan Mas Fadil bahwa hal seperti ini banyak terjadi di pemerintahan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Soal penerimaan hadiah, soal pengadaan barang jasa, lelang jabatan. Anda melihat ini memang banyak sekali praktik-praktik seperti ini terjadi di wilayah lain di Indonesia. Apakah ini ketidaktahuan atau ada penyebab lain kalau memang ini terjadi di banyak wilayah, Mas? Ya, bisa saja macam-macam faktornya, Mbak ya. Kita bisa jadi karena ada konflik interest juga terkait dengan kepentingan politik oleh masing-masing kepala daerah gitu ya. Terus juga bagaimanapun gratifikasi yang dilakukan atas berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang menguntungkan oleh sekelompok pihak. Tentu saya yakin ini bisa lazim ditemukan di berbagai daerah gitu. Hanya saja tinggal bagaimana kemampuan dari masing-masing kepala daerah untuk bisa tetap menjaga ya bahwa setiap langkah yang diambil itu sesuai dengan aturan. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pun memang juga sudah sesuai dengan aturan yang sudah disepakati di DPRD misalnya dan disetujui oleh pemerintah daerah juga secara umum gitu. Dan ini tentu ada faktor-faktor lain yang mungkin di luar hal tersebut yang kita nggak tahu apakah memang sudah disadari oleh setiap para elit politik yang ada di daerah ataupun tanpa diketahui mereka nggak sadar akhirnya menjadi bagian yang pelanggaran tersebut gitu. Oke, sebagai dosen kebijakan publik Unisma 45 Bekasi, wilayahnya yang dipimpin oleh Pak Rahmat Effendi, menurut Anda selama ini bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Rahmat Effendi dan juga Pemkot Bekasi sampai sejauh ini, Mas? Ya, jika kita mau fair bagaimanapun memang ada sejumlah gebrakan yang dilakukan oleh Wali Kota Bekasi. Saya pun sendiri juga merupakan warga Kota Bekasi yang tentu juga bisa merasakan beberapa perubahan-perubahan yang ada di Kota Bekasi, mulai dari pembangunan secara fisik misalnya ya, sampai kebijakan kayak kesehatan tadi. Tentu sebagai warga Kota Bekasi kita berharap bahwa itu kebijakan yang memang seharusnya bisa kita pertahankan walaupun akan ada berbagai macam faktor lain yang tentu nggak gampang untuk bisa melangsungkan kebijakan tersebut bisa untuk diterapkan di Kota Bekasi dengan melihat kondisi keuangan di Kota Bekasi seperti apa. Tapi kita berharap bahwa pemerintah daerah khususnya untuk Kota Bekasi ini bisa lebih menjaga, membangun Kota Bekasi ini lebih baik lagi ya dengan menggunakan prinsip-prinsip ya saya sebut aja lebih clean government lah gampangnya gitu ya agar selama ini belum dilakukan good governance atau clean governance itu? Ada, bagaimanapun ada tentu ya, pasti dilakukan oleh pemerintah kota. Hanya saja ya tadi saya bilang bahwa dunia birokrasi itu tentu nggak bisa lepas dari kepentingan-kepentingan politik yang melingkarinya gitu ya. Dan ini yang nggak gampang untuk bisa dilepaskan oleh para pejabat atau elit politik kita yang ada di Kota Bekasi. Apakah Anda juga mencermati soal pengadaan pemberian hadiah terkait pengadaan barang dan jasa? Karena dalam OTT kan tidak hanya Rahmat Effendi yang ditangkap oleh KPK, tapi juga ada pihak swasta yang terlibat dan juga ditangkap oleh KPK. Sebagai pengamat kebijakan publik, Anda mengamati soal ini atau mencermati soal ini? Saya sendiri tidak terlalu mengetahui info tentang hal tersebut ya, Mbak Cindy ya. Tetapi setidaknya ya seperti saya bilang tadi bahwa fenomena seperti lelang jabatan atau misalnya gratifikasi, saya yakin itu akan menjadi hal-hal yang akan mengelilingi setiap para pemangku kebijakan yang ada di lingkungan pemerintahan. Dan ini yang kita kita harapkan apakah mereka bisa lepas dari hal tersebut atau tidak. Karena bagaimanapun akan ada konsekuensi atau risiko politik yang akan mereka hadapi juga ke depan seperti itu. Ada risiko politik, ada risiko hukumnya juga karena saat ini juga sedang berlangsung di KPK dan masih terus diperiksa sampai saat ini. Terima kasih Mas Muhammad Fadil telah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini.